Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan fungsi kuadrat ya. Untuk fungsi kuadrat, daerah asalnya sama seperti fungsi linear ya, sembarang bilangan. Semua bilangan real, x-nya semua bilangan real. Kemudian daerah hasilnya nanti terbatas ya, dimana daerah hasilnya adalah berupa y, dimana y-nya itu besar atau sama dengan nilai y minimum ya, karena nanti fungsi kuadrat itu ada nilai minimum, atau y-nya ini kecil ya, kecil sama dengan y maksimum ya. Jadi nanti fungsi kuadrat itu ada nilai minimum atau ada nilai maksimum. Dia punya nilai minimum kalau kurva kita terbuka ke atas ya, kan ini minimumnya di sini, atau dia juga akan mempunyai nilai maksimum jika dia terbuka ke bawah. Nanti tergantung kurva kita. Oke. Nah, untuk mensketsa grafik fungsi kuadrat ada beberapa hal yang harus kita miliki ya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y-nya 0 ya, karena kalau di sumbu X nilai Y kita 0, atau sama seperti kita mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. SMP sudah belajar. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu diperoleh pada saat X-nya 0 ya, karena di sepanjang sumbu Y nilai X kita adalah 0. Nah, jadinya karena X-nya 0 maka nilai Y-nya sama dengan nilai C atau nilai konstanta. Maka titik potongnya itu akan ada di 0, C. Nah, nanti ada sumbu simetri, di mana sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Ada nilai ekstrim atau nilai maksimum, nilai minimum fungsi. Tergantung ya, terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, nilai ekstrim itu dinyatakan dengan Y adalah min D per 4A. D adalah diskriminan, di mana diskriminannya adalah bernilai B kuadrat kurang 4AC. Dan terakhir kita perlu titik puncak. Titik puncak itu merupakan sumbu simetri, nilai ekstrim ya, atau min B per 2A, min D per 4A. Kita lihat contoh, gambarkan, sketsakan grafik X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke, tadi yang pertama kita harus punya titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya 0. Berarti Fx ini sama dengan Y ya. Jadi yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Maka kita punya, ya, jadi ini dipot sumbu X ya. Ini Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita cari faktornya. X kurang 3, X kurang 1 ya, sama dengan 0. Nah, pefaktoran ini harus kalian kuasai ya. Di SMP sudah belajar, di SMA terpakai terus, jadi harus dikuasai. X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Jadi dari sini kita punya titik potong Y-nya 0 berarti 3,0 dan 1,0 ya, 3,1. 3 dan 1 berarti 3,0 dan 1,0. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Itu X-nya yang 0 ya. Tadi kita lihat titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0 berarti 0,C. Berarti kita cukup lihat nilai C fungsi. C fungsinya 3. Berarti titik potongnya adalah, berarti Y-nya adalah 3 ya. Maka titik potongnya adalah 0,3 karena X-nya 0, Y-nya 3. Ya. Udah dapat nih 2. Selanjutnya kita perlu apa? Perlu sumbu simetri. Sumbu simetri ini yang ketiga, sumbu simetri ya. Sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A min B. B-nya 4, berarti min dari min 4 jadinya 4 per 2 kali A. A-nya di sini 1 ya. Nggak ada, ini A-nya 1. B-nya min 4. C-nya di sini 3. 2 kali 1 berarti sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2.
terakhir yang keempat kita perlu nilai ekstrim ya, atau Y max. Ini fungsi kita terbuka ke atas, jadi kita punya Y min ini ya. Y min sama dengan min D, min B kuadrat kurang 4AC ya, itu tadi rumus D ya, B kuadrat kurang 4AC per berapa tadi, per min 4A, per min 4A. Awas, B kuadrat berarti min 4 kuadrat berarti 16 kurang 4 kali A nya 1, C nya 3 per 4 kali A nya 1. 16 kurang 4 kali 3 kurang 12 ya, 4 per 4 ya, 16 kurang 12 4 per 4 berarti 1. Maka nilai Y nya adalah, ini tadi salah ya, min D per 4A ya, benar, min D per 4A berarti minnya 1 aja, ini nggak perlu pakai min di sini. Ini masih ada minnya, berarti min 1. Oke, berarti nilai minnya adalah min 1. Maka titik ekstrimnya ya, titik ekstrimnya itu adalah sumbu simetri 2, nilai Y min 1. Oke, udah dapat 3 jenis titik. Sekarang kita tinggal gambarkan ke koordinat kartesius. Ya, 3,0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, 3,0 dan 1,0 itu sebagai titik potong sumbu X. Berarti 1,0 di sini, 3,0 di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,3. Berarti di sini ya. Dan satu lagi titik ekstrim atau sumbu simetri dulu. Sumbu simetri X sama dengan 2. X sama dengan 2 di sini, maka ini sumbu simetrinya. Ekstrim 2,-1 berarti di sini ya, nilai maksimum, nilai minimumnya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa fungsi kuadrat itu berbentuk parabol. Jadi membuatnya jangan pakai penggaris ya. Jangan pakai penggaris tapi dibuat kurva mulus. Hubungkan ini maksimum di sini, kembali lagi ke sana. Maka kita ini terus ke sana ya. Nah, inilah kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke.